kehidupan saya. Alkitab berkata, Mazmur 127 ayat 4, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi, perjalanan kehidupan anak-anak Anda sampai goal mereka akhirnya berhasil atau tidak, tergantung bagaimana Anda dan saya yang memimpin dan menuntun, membawa mereka dengan visi yang Tuhan titipkan, supaya setiap anak-anak itu menjadi generasi penerus. Dan seperti anak panah, bagaimana busurnya dan bagaimana yang membidiknya sehingga tujuan sasarannya sampai. Tentu dalam hal ini orang tua mempunyai peranan yang sangat penting. Selama Anda memberikan teladan yang baik melalui kehidupan Anda, keluarga Anda, maka orang tua itu akan jadi panutan bagi anak-anak. Bahkan pada waktu tertentu, Alkitab berkata, Wahyu 3 ayat 19, anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Tapi maksudnya bukan menghajar sekedar, tapi tujuannya untuk berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa. Dan itu juga pada waktu tertentu untuk kebaikan anak itu. Tegur, nasihatkan kalau perlu, untuk hal yang keras tapi tujuannya baik. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan, kembali kita akan beribadah di ibadah yang ketiga IGB Victorious Family Farm Hotel pada saat hari ini. Mari kita persiapkan kehidupan kita. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Raja di atas segala raja. Kita berjumpa dengan Tuhan Raja di atas segala raja. Apapun yang menjadi permasalahan yang kita bawa ketika kita masuk, kita percaya kita pulang pasti membawa sorak-sorai kemenangan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di sore hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau berjumpa dengan Tuhan Raja di atas segala raja. Kami mau mengucap syukur lewat setiap pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur lewat berkat Tuhan yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami boleh ada hingga sore hari ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, semata karena kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah Bapa setiap kehadiran kami pada saat hari ini Tuhan, benar-benar itu Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami membawa korban syukur kami membawa persembahan kami yang terindah pada Tuhan, yaitu tubuh dan jiwa kami. Mau kami persembahkan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kami yang sejati dan persembahan kami yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, lawat ibadah kami sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai kesudahannya. Biar Engkau yang berdaulat ya Tuhan, lewat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai worship leader, singer, dan tim musik Bapa. Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini menghadirkan hadirat Tuhan di tempat ini, dan kami naik ke gunung kudus-Mu Tuhan, menari-nari, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sorak-sorai kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Bapa, kami mau serahkan hamba-Mu Pastor Petra Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah hamba-Mu tiba dengan tidak kekurangan satu apapun di tempat ini. Engkau sudah mempersiapkan Tuhan setiap perkataan firman-Mu melalui hamba-Mu yang akan disampaikan bagi kami pada sore hari ini. Biarlah makanan yang sehat, makanan rohani yang benar-benar Tuhan kami butuhkan, itu yang kami terima pada sore hari ini Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan dan kami boleh diteguhkan dengan firman Tuhan, sehingga pengenalan yang benar makin menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat-Mu juga kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Bapa yang punya jiwa-jiwa ini Tuhan, biarlah Kau goncangkan tempat penjuru kota Tangerang ini, dan goncangkan BSD dan Gading Serpong dan sekitarnya Bapa. Penuaian jiwa-jiwa terjadi di tempat ini lewat gereja-Mu di tempat ini ya Bapa, sehingga banyak jiwa ini dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah bangku-bangku yang ada itu digantikan dengan jiwa-jiwa yang haus lapar akan Tuhan, dan mereka datang Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan
kembalikan hanya bagi-Mu. Dan inilah doa kami mau mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami buka ibadah pada sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan. Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Yes, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia
Siapa Tuhan saya dalam hidup saya? Siapkan hatimu, kita akan sembah Tuhan.
hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Coba dulu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa. Biarlah imanmu berbicara kepada Tuhan bahwa kau yakin bahwa Dia ada di tempat ini. Sebab Dia aku yakin. Sebab Tuhan itu nyata dalam roh. Dan di tempat ini ada kemenangan terjadi. Sekali lagi iman percaya katakan, Tuhan, kami yakin Engkau di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Sebab itu kami mengalami kuasa. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Sebab Engkau hadir melawat umat-Mu. Kemenangan terjadi di tempat ini. Naikkan syukur kami, naikkan syukur kami. Padamu Allah yang hidup. Sebab kami tahu kemenangan Allah terjadi di tempat ini. Ada kuasa terjadi di tempat ini. Kemuliaan penuhi tempat ini. Haleluya. We worship you, worship you, worship you. We worship you, worship you, worship you. We worship you, worship you. Jesus, kesembuhan, pemulihan, kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya, Kami sadar bahwa kami lemah, kami penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu hati dan jiwa kami mengatakan bahwa Lord, I need you. Kami membutuhkan Engkau hari-hari. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lord, I need you. Oh
sore ini, setiap kami berkumpul di dalam ruangan ini, hati kami pasti sudah disiapkan oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman ini tidak akan pernah kembali sia-sia, karena kami tahu bahwa firman-Mu hidup. Dan karena firman ini, maka dunia ini ada. Karena kami ada di tempat ini, karena firman yang telah berproses dalam hidup kami. Oleh karena itu setiap kami hadir dalam ruangan pasti diberkati oleh Tuhan. Tuliskan dan layakkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan selamat duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, tema di bulan ini khusus untuk gereja Viva ini memang bicara tentang bagaimana membangun keluarga yang ilahi. Nah, bagaimana mereka yang belum nikah? Apakah tema ini bisa up-to-date atau tidak? Atau bagaimana mereka yang single parents dan segala macam lah. Kita hadir ke dalam dunia pasti lewat sebuah keluarga. Karena tidak mungkin kita hadir tanpa keluarga. Walaupun kita belum nikah, tapi ada parents kita, ada orang tua kita, dan begitu juga sebaliknya. Nah, sebenarnya begini, Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau dilihat dari tema ini, membangun keluarga yang ilahi, ditarik subtemanya adalah bagaimana sebagai anak-anak panah. Jadi kita bisa membentuk anak-anak kita ini sungguh ke depannya takut akan Tuhan. Itu poinnya di situ sih. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini saya kasih tahu sebentar. Keluarga itu bukan inisiatif kita, tapi inisiatif Tuhan. Adam itu tidak pernah berpikir untuk mencari seorang penolong, tapi Tuhan yang memikirkan Adam. Dan gak baik lo hidup sendiri aja. Nanti gue kasih lo seorang penolong. Yuk tidur aja. Tuhan juga tidak permisi sama Adam untuk ambil tulang rusuk. Coba baca di Alkitab. Adam tidur, terus dia ambil tulang rusuknya. Waktu dia ambil tulang rusuknya, Adam tidak merasa sakit. Terus waktu dia ambil tulang rusuknya, Adam juga tidak di briefing. Adam tidak diberitahu sebelumnya. Allah tidak ngomong sama Adam, saya akan ambil tulang rusuk satu dari kamu yang akan kamu jadikan seorang penolong. Enggak ada briefing itu. Aku akan memberikan penolong aja buat kamu. Akhirnya Adam tidur, dia ambil tulang rusuk. Waktu dia ambil tulang rusuk, dijadikanlah seorang perempuan. Nah, waktu dia bangun itu, dia lihat, ada seorang wanita, perempuan. Langsung Adam ngomong apa? Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Adam tahu sih itu tulang dari dia. Padahal Allah tidak ngomong sama dia. Itulah arti keluarga. Apa tuh arti keluarga? Tuhan itu membentuk keluarga dalam hidup kita. Bukan terjadi secara kebetulan. Ada dalam proyeknya Tuhan. Ada dalam perencanaan Tuhan. Aduh Pak, saya nggak sayang sama pasangan saya. Ya karena udah nikah 10 tahun baru ngomong begitu. Awal-awal sih ngeri banget. Ditahan juga nggak boleh. Dibilang jangan nikah sama dia. Enggak, aku udah cinta sama dia. Udah nikah 10 tahun baru ngomong. Kayaknya gue nggak rasa cinta sama dia. Karena ada orang tuh konyol, udah jadi 4 anak bilang ini, gue udah gak cinta sama dia. Tapi jadi 4 anak. Masih ingat gak sama Yakub? Yakub suka sama siapa? Rahel. Kerja 7 tahun dapat Rahel gak? Enggak. Dapatnya siapa? Lea. Punya anak gak? Itu laki-laki. Abraham suka gak sama Hagar? Enggak suka, tapi punya anak gak? Ada. Siapa namanya? Ismail. Enggak sayang dia. Laki-laki ini nih otaknya. Wanita gak bisa, harus pakai perasaan. Sekarang tendensinya begitu. Akhirnya keluarlah namanya si Hawa itu, selesai jadi. Punya anak kan dia. Siapa namanya? Kain dan Habil. Habil dibunuh nggak? Dibunuh Habil. Habil dibunuh kok ada manusia lagi. Mulai orang bertanya, kalau begitu ada penciptaan manusia yang lain. Baca Alkitab ya. Ini lulus nggak sih baca Alkitab ini? Kain Habil mati. Terus ada manusia lagi. Dari mana nih manusia? Itu berarti ada penciptaan lain yang tidak dicatat oleh kita. Memang benar, pasti ada ciptaan lain yang tidak dicatat oleh kita. Karena memang manusia pertama adalah Adam. Tapi setelah itu pasti Tuhan ciptakan yang lain. Udah selesai habis garis bawah itu. Sampai di situ ceritanya. Bentuklah sebuah keluarga sampai dalam perjanjian lama baru. Diajarkan. Kalau kamu punya satu istri aja nggak boleh 2. Kalau kamu bercerai tidak boleh nikah lagi. Karena kalau kamu nikah lagi pasti hidup dan perzinaan. Yang diceraikan nama. Jadi keluarga itu makin lama makin komplikated. Oke,
sebuah punya anak. Anak itu bukan tujuan dalam sebuah pernikahan. Tapi di Alkitab dicatat bahwa beranak cuculah. Konteksnya beda karena dunia masih kosong. Kalau sekarang beranak cucu, dunia udah terlalu padat banget, ini capek banget bumi. Ini corona udah muncul karena terlalu capek di bumi ini. Nanti besok muncul lagi Toyota. Ini udah semua begitu. Kita bilang ini sesuatu yang nggak bisa kita sangkal semua. Nah peristiwa-peristiwa itu terus muncul dan segala macam. Ingat ya, di Alkitab dikatakan dalam Kejadian pasal kedua, ketika mereka diberkati Tuhan, maka mereka telanjang dan tidak merasa malu. Artinya apa? Seks hanya boleh dilakukan setelah ada pemberkatan. Kalau seks dilakukan sebelum pemberkatan pasti malu dua-duanya. Rasa jijik, kotor, malu, semua. Tapi kalau udah berumah tangga, seks itu adalah indah sebagai kreativitas, sebagai refleksi cinta, tapi bukan tujuan dalam pernikahan. Karena tujuan pernikahan bukan untuk seks nih bagi anak-anak muda nih, generasi micin. Jangan pikir seks itu, nikah itu buat seks. Bukan begitu. Punya anak enggak. Nikah itu mempersatukan dua pribadi yang berbeda untuk saling menyesuaikan, saling mengerti satu sama lain. Itu aja udah cukup. Supaya komunikasinya lancar. Kalau komunikasi lancar, pasti seksnya jalan. Kalau seks nggak jalan, pasti komunikasinya tersumbat. Gampang aja kok. Suami istri udah lama nggak hubungan seks, pasti komunikasinya nggak benar. Pasti ada terjadi konflik. Laki-laki itu liar, Pak. Tapi kalau istrinya dia pilih-pilih untuk melakukan hubungan seks. Karena kenapa? Dia harus dapat touchingnya. Dia bisa main selingkuh dengan pelacur di luar sana. Karena nafsunya sudah ada di ujung kepala. Tapi sama istrinya dia tidak bisa begitu. Karena masalah hati. Lalu kita bicara tentang anak. Karena temanya akan hari kami. Jadi kalau konstruksi bangunan keluarganya berantakan, jangan harap anakmu jadi baik. Karena ada roh apa? Perceraian, macam-macam sudah. Maka harus diputuskan kutuk itu. Kita lihat keluarga anak kita hancur, tapi kita nggak ngaca bahwa kita tidak kasih contoh yang baik buat dia. Itu kompleks sekali, ibu bapak saudara sekalian. Kalau bapaknya berperilaku kasar sama anaknya, sama istrinya, sama mamanya, anaknya lihat yang laki-laki ini. Lihat bapaknya perempuan gitu. Tidak tentu kemungkinan dia akan jadi gay. Diperlakukan kasar ibunya, disebuat seperti binatang, ibunya terlalu dominan. Jangan berpikir dia akan kelak bisa jadi dia jadi lesbian. Jadi semua orang yang homoseksual itu semua orang backgroundnya kayak gitu semua, karena gambar dirinya rusak. 25 tahun saya melayani Tuhan. Konflik dalam keluarga itu gak pernah habis. Jangan pikir keluarga hamba Tuhan gak ada pergumulan. Ada. Saya ini tahun ke-14 saya menikah sama istri saya. Tahun pertama saya istriku minta cerai sama aku. Worship leader dia, gue pendeta, saya pendeta, full timer saya, gak kerja lain. Dia bilang sama gue, Bang, gue salah pilih gue nih kayaknya. Gue pikir lu usia lebih tua dari gue 10 tahun pendeta. Apa yang gue pikirkan gak sebanding dengan apa kenyataan. Gue kayaknya ada dalam hutang, kata dia. Lu dalam hutang, gue cuma belukar. Minta cerai dia. Catatan sipil itu, kertas catatan sipil disobek sama dia, gak kesobek. Karena gue udah lebih niatin. Ini fakta empiris yang sudah saya lewati 13 tahun yang lalu. Saya harus open book. Karena hamba Tuhan itu bukan malaikat, it's a human being. Masih ada perasaan dan masih ada logika. Tapi Bapak pengkhotbah, ya pengkhotbah, masalah cinta itu berbeda, saudara. Maka saudara-saudara yang masih muda, saya kasih tahu, yuk pikir baik-baik untuk menikah. Kalaupun saudara gak dapat jodoh, lebih baik engkau sendiri dengan Tuhan. Cukup. Nanti jangan sampai kamu paksa untuk menikah. Setelah menikah kamu akan bilang apa? Nyesel gue menikah. Kenapa gue gak benerin si Petra itu ngomong? Baru nyeselnya setelah melakukan. Ya begitu.
Saya bilang sama anak muda, 25 tahun saya melayani Tuhan. Baru hitungan jari saja saya berkati orang di mimbar. Terang lebih hanya 6 pasangan ya. Karena saya tidak mudah untuk memberkati orang. Banyak yang minta diberkati Pak pernikahan sama saya. Saya tidak berani berkati. Kecuali saya kenal bapak ibunya, saya tahu siapa dia baru saya mau. Karena bagi saya pemberkatan hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup dan tidak boleh dilakukan yang kedua kali. Lo mau diberkati sama gua? Cerai pasti. Kalau cerai gua kasih tau sama lo. Salah satu ada yang macam-macam, mati dulu dua-duanya. Nggak jadi berkat ya. Kalau begitu nggak jadi nih Pak Pendeta. Ya udah nggak usah diberkati. Jadi orang yang diberkati sama saya, taruhannya adalah sampai mati lo. Jadi nggak gampang. Pendidikan itu jadi nggak gampang. Baru kita masuk kepada nilai parenting. Dari parenting itu kita lihat buahnya adalah anak-anak kita. Nah baru kita paham tentang. Ya kita buka kitab Mazmur 127. Tadi pembukaan belum khotbah. Yuk kita baca ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita baca ya. Tadi bagus tuh soalnya. 1, 2, 3 ya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal. Artinya apa sih? Membangun sebuah keluarga itu harus libatkan Tuhan dari awal. Cinta itu adalah bukan fundamental. Cinta itu adalah pemberian Tuhan. Karena nggak semua orang diberikan cintanya kepada banyak orang. Banyak cewek yang lebih cantik, banyak cewek yang lebih ganteng, yang lebih oke dari dia. Kenapa kamu cinta yang model kayak begini? Udah pendek, gendut lagi. Aku buka masker sesak napas begini. Udah semprot tuh tadi. Luar biasa ya Bu ya. Tiap hari kita bawa sanitizer terus, masker terus. Ini momen tidak akan bisa dilupakan sampai kapanpun. Dan ini akan jadi cerita yang menarik ketika kita lewati pasti. Jarang kan saudara ngebahas tentang masker bagus sama sanitizer bagus. Momen itu tidak akan bisa terlupakan sampai kapan. Percaya. Ini tidak mungkin unlimited. Pasti ada time limit. Tidak ada yang unlimited, ada yang time limit. Ini barang akan selesai. Kapan selesai? Yang tahu Tuhan, bukan gue. Jadi sia-sialah orang membangun rumah kalau tidak libatkan Tuhan. Kalau engkau sudah melibatkan Tuhan di dalam hidup pribadi keluarga kita atau dalam bentuk apapun, maka automatically kalau engkau sudah libatkan Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab terhadap apa yang engkau kerjakan. Harus begitu. Jadi saya selalu bilang sama anak muda yang mau menikah begini, kamu yakin gak nih bahwa pernikahan ini kehendak Tuhan? Yakin Om? Buktinya apa kamu yakin kalau ini kehendak Tuhan? Ada 2 bukti Om, tanda dari Tuhan. Apa? Saya sukakan Om martabak 77 SP kata dia. Ini saya dengerin aja nih bahwa orang anak muda sekarang dia generasi micin jawabnya begitu. Saya suka martabak 77 SP Om. Saya bilang kalau pacar saya datang pak bawa martabak keju coklat, pasti itu tanda dari Tuhan. Kagak, memang dia lu doyan bos. Konyol banget ya kadang-kadang. Saya tuh kadang-kadang udah gak masuk akal kayak gitu. Udah lah, saya anggap tuh dia konyol. Kedua gue tanya sama lu, yang lakinya, lu tau pacar lu ini berapa tahun sih pacarnya? 3 tahun. Lu tau dia berapa persen? 90% Om, Tuhan Yesus. Gue tanya ceweknya berapa persen? 95. Beda 5%. Saya kasih tau sama kamu, papa mama saya nikah udah 62 tahun. Saya bilang sama papa udah nikah 62 tahun sama mama nih Pak. Papa sih tau mama berapa persen? 45%. Mama tau berapa? Mama tau papa berapa persen? Papa tadi bilang berapa? 45. Saya 50 betul dia. Itu udah nikah 62% terus. Manusia ini misteri. Makin
makin tua makin unik. Saya udah tanya sama orang tua lo. Makin tua makin unik ini barang. Manusia itu tiap hari bisa berubah. Hari ini, oh betul ibu. Aduh saya senang banget ibu jawab. Lalu saya bilang, manusia itu makin lama tiap hari berubah dia. Hari ini dia bilang A, besok bisa bilang B. Aku nggak mau Pak, kata istri saya. Ini saya lagi tinggal istri saya sama anak-anak di Bali. Mereka udah habis sebulan di Bali. Saya terbang balik ke Jakarta untuk khotbah Bandung terus balik lagi. Tanggung jawab sama pelayanan. Udah jangan tepuk tangan lah. Lupa banget sih. Makanya saya bilang sama istri saya, udah deh Pak, gue nggak mau Pak, nggak mau lagi main ke pantai hari itu. Nggak mau gue main ke pantai karena dia terseret ombak. Nggak mau gue ke pantai. Besok pagi bangun, Pak kita ke pantai. Lu kemarin baru ngomong. Itu so simple. Kita hanya ngomong simple aja. Masih banyak yang lain. Kalau kita melibatkan Tuhan dari awal, maka otomatis Tuhan yang jaga kita. Bukan berarti pernikahan yang dalam kehendak Tuhan tidak ada konflik. Ada konflik, tapi ujungnya selalu ada jalan keluar. Maka ketika kau andalkan Tuhan, mengerti tentang kehendak Tuhan, bahwa pasanganmu ini datang dari Tuhan. Karena cinta kamu kepada dia tidak mungkin lewat rekayasa, tapi karena Tuhan yang give kata cinta itu buat dia. Unconditional love, mengasihi tanpa syarat. Pak, berat banget. Memang mengasihi tanpa syarat itu gak mudah. Yaitu apa? Ketika istrimu sakit, suamimu sakit, dia tidak punya kerjaan, dia tidak menghasilkan apapun, kamu tetap mencintai dia, itu top. Dan kau setia dan tidak tinggalkan dia, itu top banget. Saya bilang sama istri saya, kita waktu pertama hampir kita nikah 14 tahun ini, 4 kali, 3 kali lu mau mati. Dan gue selalu saksikan lu mau mati berapa kali. Dan justru gue ketahuan bahwa kalau gue sayang sama lu, kenapa? Waktu lu sakit, gue rasa takut kehilangan lu. Tapi waktu dia sehat, gue kesel banget dengan pribadi. Istri saya sama di keluarga open book, sama istri itu open book banget, nggak ada munafik bos. Ya saya di mimbar ini sama di bawah sama, jadi juga orang. Nggak suka ngomong, gue nggak suka sama dia, ya gue juga nggak suka sama dia. Tapi bukan berarti gue tinggalkan dia kan. Lagi jalan pagi-pagi, nanti dia ngomong sama saya, aduh nggak ada dia laki model kayak gini. Walaupun gue suka berargumentasi sama lo, tapi gue sayang sama lo. Ya iyalah, masih gue gak sayang sama lo. Enggak, gue sayang sama lo. Dari dulu gue udah tahu kalau begitu. Open book aja. Suka gak suka, itu artinya ketika kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan yang mau mengontrol kita, yang membuat hati saya, hati dia tidak mudah terluka. Itu penting. Rumus supaya kita hidup umur panjang itu apa sih? Takut Tuhan dan itu buat jangan simpan sakit hati benci kepada siapa. Bapak saya masih hidup sampai hari 89 tahun. Mama saya 81 tahun. Tensi darah 123, mama 84, papa 120, 79. Tidak ada kolesterol, asam urat, gula, nggak minum obat segala macam. Normal. Daging babi, hajar. Sapi, hajar. Kasih bir, minum. Hebat banget nih orang. Baru mikir dia bilang, lu takut Tuhan, hati lu gembira. Jangan simpel sakit hati lu. Kalau mama setia banget berdua, santai aja tahu. Kalau salah satu yang dipanggil Tuhan, udah lama pasti salah satu dipanggil Tuhan. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan langsung berotoritas mengontrol hidup keluarga. Yang kedua adalah ayat yang kedua. Dan nanti kita masuk keluarga. Ayat kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah bagi mereka yang tidak andalkan Tuhan. Bagi mereka yang tidak andalkan Tuhan, maka kamu kerja pagi, pulang malam, apa yang kamu dapat sia-sia. Tapi kalimatnya, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa artinya? Kalau engkau sudah andalkan Tuhan, Tuhan yang mengontrol hidup keluargamu, hidupmu itu saudara, karena dasarnya sudah
sudah kuat, berkat itu datang tepat pada waktu tidur. Kalau begitu ngapain? Tidur terus. Jangan salah tafsir. Artinya apa? Bukan hidup untuk bekerja, tapi bekerja untuk hidup. Kalau hidup untuk bekerja, tidak ada waktu untuk vacation, liburan. Tidak ada waktu untuk family time, tidak ada waktu untuk me time. Tidak ada. Tapi kalau bekerja untuk hidup, kamu bekerja sudah cukup untuk hidup, that's point, kamu bisa istirahat. Dan kamu bisa menikmati hidup ini. Ayo, berapa cari uang sih yang kita bisa dapat? Berapapun gak pernah puas. Udah Pak, saya kalau 10 juta gaji saya cukup 10 juta, ya bisa ke salon sekali, bisa refleksi, oke. Kurang 10 juta, tambah 20 juta. Sampai gajimu 1 M pun kamu udah cukup. Manusia ada jiwa rakusnya. Tapi firman Tuhan katakan, waktu tidur, orang yang kucintai aku akan berikan makan. Ada aminnya? Artinya apa? Kalau rumah tangga takut Tuhan, mengandalkan Tuhan dan kontrol Tuhan, harusnya tidak pernah takut masalah pemeliharaan hidupnya. Tuhan akan pelihara dia. Nah, ini baru kita masuk nih, temanya poin ini. Apa itu artinya? Jadi kalau suami istri itu sudah hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kontrolnya luar biasa, berkatnya luar biasa. Anak-anak kita jadi tontonan kita. Dia ngeliat kita loh, bapak gua orang rohani. Nggak usah ngomong sama anak kita. Hidup dalam firman gini, jangan banyak khotbah sama anak kita hari ini. Anak saya ini udah masuk rumahnya, jangan khotbah sama dia. Khotbah sama dia nggak penting. Tunjukin dengan sikap hidup kita. Saya hamba Tuhan Pak, full timer. Istri ibu rumah tangga. Tapi mereka tidak pernah tidak bangga punya papa hamba Tuhan. Dan mereka selalu bangga punya papa pendeta. Anak saya yang paling suruh ngomong mamanya, "Ma, kalau papa udah gak ada, yang terusin pelayanan siapa?" Tapi aku pengen mati. Maksudnya dia begini, kalau papa dikenal orang sebagai pelayan Tuhan, masa anaknya gak melayani Tuhan? SMP kelas 2, saya dudukin mereka berbicara. Dari kakak kecil sampai sekarang kakak remaja nih, kakak punya cita-cita kan selalu kan sama, mau jadi dokter ya. Papa tabung uang untuk kamu jadi dokter. Adik mau jadi apa dek? Si bungsu kan masih kecil kan, mau jadi pilot. Tapi kemarin berubah, katanya mau jadi ibu rumah tangga. Kacau banget tante. Saya tanya sama dia, kenapa dia lu menjadi ibu rumah tangga? Enak kayak mami, megang uangnya banyak, belanja bisa. Kok lu jadi standar tuh kacau balau gitu. Anak bungsu, si like a baby. You know. Saya duduki mereka berdua. Papa nggak minta kamu jadi pendeta, bos. Tapi gue minta hidup lo harus berdampak buat orang banyak. Jadi dokter, melayani Tuhan. Ada mau jadi apa? Melayani Tuhan. Dimanapun kamu dapat, supaya kehadiranmu itu jadi jawaban buat orang. That's point. Gue nggak butuh jadi orang kaya. Gue nggak butuh lu nanti kelak kalian punya suami orang kaya. Gue nggak butuh. Gue butuh hidup jadi berdampak buat orang. That's point. Masalah suami nanti Tuhan. Kita udah doa kamu dari kandungan supaya Tuhan akan berikan kamu teman hidup yang takut. Standar saya teman hidupmu takut Tuhan. Dan harus punya kerjaan. Kalau dia pengangguran takut Tuhan, itu berarti dia nggak takut Tuhan. Lo keluar aja. Minta gue berdoa supaya di recture. Nah dia lihat loh, sebagai hamba Tuhan, pelayanan Tuhan. Kita lagi makan pagi sore nih, kan rumah saya kan di BSD. Rumah saya di sini nih. Udah masa kasih tahu lah, kita ke situ. Ini masa pandemi begini. Pak Pondok dompet, khotbahnya di FM ya. Kayak mana om BSD? Oh iya dong, kalau bisa saya tiap minggu di situ aja om. Enak banget, tinggal ngesok nyampe pun. Dan saya bilang, itu hemat uang BSD. Saya bilang yang sederhana, kita nih dalam posisi-posisi begini, menikmati kebaikan Tuhan. Bisa jadi. Makan di pagi sore, selesai makan, mau bayar, dibayarin orang. Pi, siapa yang bayarin tuh Pi? Tahu? Tapi sampai dulu ya dia. Pak, Bu, maaf. Makasih ya Bu.
dari saya. Iya Pak, Ibu jemaat mana? Oh saya gereja Gilgal Pak. Seumur hidup gue gak pernah khotbah di Gilgal. Gue gak pernah khotbah di Gilgal, GBI Gilgal. Gak pernah saya sentuh ke John Mogi. Jemaat disadari saya mana? Bapak Ibu bisa tangan hafal suara Pak Petra karena sering lihat di media kalau Pak khotbah. Oh gitu ya Bu. Iya. Udah Pak Petra, saya kalau bisa berkati hamba Tuhan bisa masuk mobil anak saudara. Mata Tuhan ada di mana-mana ya Pak. Nggak perlu ngomong tuh sama dia. Apa tiap hari gue ngomong mana? Yohanes 3:16, Efesus 2:8-10, Wahyu Tuhan Yesus ayat semua di kepala. Saya nggak butuh orang banyak hafal kita, bos. Gue butuh dia tahu di kita tinggal lakukan baik. That's why gue bisa. Dia lihat deh, bapak ibunya gitu. Kita baru ambil lupa nih di belakang ITC untuk buat studio. Itu ada orang kasih kita uang, jadi ya cuma-cumanya kasih di depan anak saya. Kenal nggak tahu, bukan jemaat di Jakarta, orang Papua, kasih kita berkat setengah. Pak Pendeta mau apa kita bantu? Kan itu pertanyaan enak tapi susah dijawab. Pak Pendeta mau apa? Mau banyak. Tapi kan nggak bisa jawab saya. Oh ya saya rencana mau ke studio Bapak. Oh ya kita kasih setengah. Ya, orang dari mana ujung langit mana? Katanya ada saksi nggak anak-anak saya? Dia akan cerita. Hebat ya ikut Tuhan. Apa dia nggak bangga punya Tuhan Yesus? Ngajarin anak itu, saudara. Nggak tiap hari kita kasih tau dia, lo harus begini. Aduh, anak-anak sekarang nggak bisa digituin. Capek. Kita begitu-begitu, perilaku kita nggak seperti itu. Waduh, ini manusia kritis, Pak. Ngemengnya ayo, kefrengnya, jadi mau apa? Nggak mau. Kayak begitu susah. Saya ini sebagai suami, sebagai kepala keluarga yang sering minta maaf sama anak sama istri. Kalau saya salah. Kalau ada istri saya sama anak saya suruh dia kasih kesaksian. Kalau saya ngomong kasar dikit aja gak enak gitu, kalimat saya julid dari istri saya. Sorry ya Yol ya, kayaknya laki lu lagi gak bener nih mulutnya. Maaf ya Yol. Iya Pak, gak apa-apa. Maaf ya Yol, iya ada anak-anak. Kakak Dede jangan contohin tadi Papa ngomong apa. Papa minta maaf. Iya Pak, oke. Kasih contoh sama dia. Kelak lu berumah tangga harus begitu. Gua gak suruh dia lu jadi begitu nanti kalau berumah tangga. Nanti kalau dia berumah tangga baru sadar. Jangan jaga image sebagai orang tua. Kalau salah minta maaf sama anak. Apa susahnya sih? Harga diri, gua bapak. Ya ilah. Dia bisa ngomong, gua anak. Ngapain? Anak sekarang beda. Zaman saya kecil, pegang kepala orang tua gak boleh. Sekarang pegang kepala orang tua, anak pegang kepala kakaknya orang tua. Kan papa aku tanda sayang. Selesai lu barang. Hidup udah berubah banget. Kita nggak diajar dengan tata kerama begitu di keluarga tuh nggak boleh gitu-gitu. Sekarang di era milenial nggak ketemu dengan anak-anak yang modelnya serba instan. Ayo Pak, ini anak-anak generasi sekarang nih yang kita sedang bertumbuh nih. Ini generasi yang bahaya buat saya. Karena mereka itu mau sukses tidak perlu proses instan. Disuruh kerja, nggak mau kerja keras, kerja pintar, main saham, main kripto, main koin segala macam. Enak main angka gini duit banyak. Lo dapat berkat boleh kayak begitu. Tapi dapat berkat yang gampang. Hati lu juga gampang untuk keluarkan uang itu. Tapi kalau dapat berkat lewat proses, 1 rupiah pun kamu keluar kamu mikir sama lu. So gambling. Saya beli saham. Iya. Saham yang punya fundamental. Di perusahaan besar. Iya, saya ada saham di perusahaan besar. Taruh saham di situ di perusahaan besar. Karena perusahaannya gede. Ada saham di situ. Itu normal kerja keras. Itu juga bagi dividennya lama banget. Belum bagi-bagi nih sampai Yesus datang kayaknya belum bagi-bagi nih. Loh kita nih hari ini, adik-adik ini semua nih, yang masih muda, pikirkan segala sesuatu itu harus ada proses.
Kalau tanpa proses, saudara, saya kasih tahu, akan jadi prematur dan benar-benar karbitan. Tapi kalau lewat proses, saya mau sampaikan, kalau kamu berdiri tegak, tidak ada yang berani goyahkan kamu. Ada anehnya. Kita kalau fight dari bawah sampai atas, nggak ada orang yang kotak-atik kamu. Di kotak-atik pun kita nggak bergerak. Yang ada dia kotak-atik kita, dia terpelanting. Karena sudah kokoh sekali fondasi kita. Ini kalau hotel ini dibangun 1 tahun, gue nggak akan mau nginep walaupun gratis, gue kasih tahu. 1 tahun Tuhan Yesus kena gempa, bubar di barang terus. Sampai 6 bulan habis di barang. Makanya ingat baik-baik. Waktu tidur dikasih makan, kasih contoh anak itu bahwa berkat Tuhan itu adalah datang, tidak pernah diundang, minta tidak pernah dikasih, tapi dia datang selalu membuat kejutan buat saudara dan saya. Ada amin nggak? Kita ngomong terlalu besar, Pak. Ada satu keluarga, rumah kontrakan, makannya hanya pakai ikan asin, nasi panas, sambal terasi, kerupuk. Keluarga yang saya lihat, ada kingdom of God di mobil. Hebat banget. Air mata saya lihat keluarga itu sederhana sekali. Suami, istri, anak-anak bisa hidup baik semua, saling hargai, hormat. Kingdom of God. Datang ke rumah orang kaya, marah luar biasa, suruh buka sepatu, dikasih sendal dari dia, dan dia nggak yakin kalau kita sepatu kita. Ganti sendal dia baru. Semua neninya, metia semua pakai baju seragam. Tapi apa yang terjadi? Lihat muka mereka nggak ada sukacita, nggak ada kingdom of God. Fasilitas tidak menunjukkan orang itu diberkati. Standar orang diberkati. Hadirat dalam rumahmu selalu ada kingdom of God. Yaudah kalau gitu kita miskin aja. Nggak begitu standarnya. Standarnya adalah bagaimana bisa hadir, duduk makan. Lebih baik makan sekerat piring disertai hati yang terang. Untuk apa makan dengan daging disertai dengan perbankan? Kata Amsal. Tapi lebih enak lagi buat jemaat ini makan dengan daging disertai dengan hati yang apa? Kolesterol. 345 ini dia temanya. 345. Wah, ini saya harus selesai ya, udah habis ya waktunya. Biasanya di FIFA nya 30 menit khotbah. Di sini juga ya? Hah? Belum? Hah? Belum. Yuk. 1 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan jangan minder ya saudara, anak saya perempuan semua. Kenapa anak laki-laki milik pusaka? Dalam konteks ini konteks orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sistemnya patrilineal, laki-laki dominan. Kalau yang tulis ini orang Padang pasti anak perempuan. Anak perempuan milik pusaka, yang tulis orang Padang. Tapi khusus anak laki-laki milik pusaka. Artinya anak laki atau perempuan milik pusaka Tuhan. Alami jadi. Dan buah kandunganmu adalah suatu upah. Santai aja. Nikah punya anak, upah. Gak dapat punya anak, santai. Karena pernikahan tujuannya bukan punya anak. Anak itu adalah hadiah, gift dari Tuhan, present dari Tuhan, yang Tuhan berikan buat saudara. Tidak bisa minta, Tuhan berikan. Hebat loh. Tanpa suami pun bisa hamil. Maria. Tapi saudara jangan tiba-tiba datang, Pak, saya nggak ada suami hamil. Bang ojek yang ngambilnya berapa selesai. Oh jadi gila loh. Enak aja. Ini kayaknya kayak Maria nih, Pak. Lu periksa MRI lu ada apa tuh orang? Anak kaya lu perlu bilang ini kayaknya Pak Tuhan taruh ya. Ajaib pertolongannya. Ayat 4 yuk kita baca yuk 4. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa apa? Itu 4 poin. Tadi yang saya khotbah itu pendahuluan semua, bukan sampai pendahuluan. Ini dia temanya dari GBI Pak. Tadi kan keluarga itu tema besar, subtemanya ada anak-anak panah. Apa itu artinya? Kalimatnya adalah seperti anak-anak panah
Di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masalah. Sebenarnya 4 poin saya bicara tentang anak-anak. Yang pertama adalah kayu itu selalu diambil yang terbaik untuk panah ya. Dan selalu kayu itu dibersihkan, dibentuk lurus supaya bisa dijadikan panah. Yang pertama adalah anak itu harus siap dibentuk oleh Tuhan supaya lewat bentukan firman Tuhan dia hidupnya bisa lurus. Itu dia poin pertama. Tugas kita sebagai parents adalah membawa anak kita untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Saya masih ingat ya Pak, saya ini dari gereja Protestan, GKI, BCI di GKI, Sekolah Teologi Injili Reform, S1, S2, S3 saya, Injili Reform. Tapi pelayanan saya di karismatik. Khotbah saya kadang-kadang ada juga di HKBP, GPIB, sampai GKI. Unik memang hidup saya. Masih kecil tuh mama papa itu ketua majelis GKI Panglima Polim 2 periode. Mama papa itu saya masih kecil dibawa tuh ke sekolah minggu, gitu ya. Dengarkan cerita sekolah minggu walaupun gurunya setelah saya tahu sekarang semua banyak sesat itu. Kan dulu lagu-lagu sekolah minggu banyak yang menyesatkan setelah kita belajar teologi. Lempar dosamu ke laut, biur, mana ada begitu. Dosa lempar ke laut, biur ditemukan lagi ke tubir laut, dasar laut dibawa lagi sampai nggak ada satu orang muda. Lempar ke laut sih nggak ada teologianya. So banyak lagu sekolah minggu tuh yang kacau banget. Tapi saya tahu lagu-lagu firman Tuhan firman Tuhan itu ya dari sekolah minggu. Remaja nakal, pemuda nggak pernah ke gereja. Mama paksa lu harus ikut katekisasi. Siap mah, karena mama ketua majelis malu kan. Nah ikut katekisasi, diajarin sama almarhum Ibu Lydia Sakaria, dia ngomong nggak ngerti dia ngomong apa. Karena yang penting saya CD supaya bisa perjamuan kudus. CD udah papa senang kalau kita dari CD, udah bangga banget. Padahal nggak tahu apa kok. Berdoa nggak ngerti, baca kitab, suruh buka Tesalonika aja nggak bisa kebuka tes. Udah pada tes apa? Nggak otomatis loh bapaknya majelis kalau kita mati itu masuk surga. Enggak loh. Jangan pikir kamu lahir dari keluarga Kristen langsung masuk surga. Enggak loh. Nggak ada standarnya di situ. Udah nih selesai. Pakai narkoba, jualan narkoba, 3 kali overdosis mau mati diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Tuhan ada, tunjukkan kuasa lu. Dihajar, bisa nggak dihajar sama Tuhan. Kalau dihajar sama Tuhan udah mati. Cukup bikin sama Tuhan. Paranoid gila, mencong enggak. Tidur, air liur banyak, ngomong sendiri-sendiri. Gila. Rasain nyawa mau dipanggil, ditarik sama Tuhan. Kita ampun sama Tuhan. Bertobat Tuhan ada. Saya bertobat itu karena sih. Karena firman Tuhan yang saya pernah dengar waktu sekolah minggu itu hidup kembali. Di waktu saya dalam keadaan krisis. Artinya, anak-anak kita disampaikan hari ini firman Tuhan. Dan mengertikan mereka dengan firman Tuhan. Firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Amin ya? Sudah baca kita dong anaknya. Renungan pagi, baca sendiri. Kita kasih contoh. Dan anak saya paling sulung dari Kejadian sampai Wahyu sudah baca 5 kali. Kakak Kalis, adik Shalom, baru 3 mau masuk. Kejadian sampai Wahyu ya. Baca Alkitab. Baca Alkitab mereka tuh yang dari story mereka lebih senang pakai bahasa Inggris, jadi lebih paham yang didapat. Berbaca Alkitab ya. Tapi tanyanya unik-unik. Tapi kira-kira malaikat itu yang ciptakan Tuhan kan? Iya. Kalau gitu dosa yang ciptakan Tuhan itu yang cari masalah. Makin tahu firman itu, makin hidup dengan firman itu. Panah itu, siapkan kayunya, dibersihkan, diluruskan. Itu adalah panah. Yang kedua, kalau panah itu sudah diambil saudara, dibuat lurus, bersih, harus diapain? Ditajemin depannya. Kalau nggak ditajemin mana bisa dipakai untuk panah. Jadi anak kita yang kedua adalah bukan hanya dibentuk dia dengan firman supaya menjadi hidup yang lurus, tapi hidupnya harus semakin lagi tajam. Artinya apa? Melakukan segala sesuatu berdampak bagi banyak orang. Dan dimanapun dia hadir selalu menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan dimanapun dia hadir selalu menjadi terang dan menjadi garam bagi banyak orang.
Hidup itu tajam. Artinya dia memiliki hikmat yang berbeda dengan sezamannya dia atau segenerasi dia. Kehadiran dia di generasinya menjadi berbeda. Karena kenapa? Bukan lain. Kalau lain, ya. Beda itu artinya apa? Sama satu generasi, tapi cara lihat masalahnya beda. Maka hari ini saya mau sampaikan, kita doakan supaya anak-anak kita menjadi berbeda dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin nggak? Enak kan Pak? Kalau seandainya anaknya bagi, anaknya bapak tuh luar biasa ya. Mukanya manis ya, ngorah senyum, bangga kita sebagai orang tua ya. Aduh, baik banget Pak, punya anak kayak bapak. Nurut banget, udah besar-besar ini kalau diajak pergi mau. Anak sekarang diajak pergi mana mau sih? Ayo pergi ya, tapi anak saya Pak nggak bisa. Harus dia mau. Karena kenapa? Kalau dia nggak pergi juga rasa nggak enak. Udah besar-besar kita, tapi mau kemana? Mau ikut dong, ikut nempel terus. Ada susahnya juga sih. Kalau mereka ikut, pulangnya selalu ada bergeni. Wah, Cimori ya. Wah ini ya banyak nanti ini ya. Kenapa sih setiap pergi selalu ada aja gitu? Inilah, itulah, inilah. Bisa nggak kalau pergi nggak usah keluar duit? Kan berapa duit ya banyak? Kok lu tahu dari mana? Tajam ya. Artinya hadir dia dalam segala. Yang ketiga, setelah kayu itu dibersihkan, dimantapkan, jadi baik, ditajamkan di situ, apa yang dilakukan? Diarahkan kepada satu posisi. Itu berarti kalau anak itu sudah dipersiapkan dengan firman bagus, dibuat hidupnya jadi berkat dimanapun, siap diluncurkan ya untuk sampai dengan tujuan. Bawa anak-anak kita untuk punya fokus hidup yang benar. Jadi guiding mereka supaya mereka punya fokus. Bukan atas kemauan kita, tapi atas kemauan dia. Saya bisa paksa dong anak saya mau jadi pendeta? Enggak lah. Karena berkatnya beda, cara Tuhan menonton dia beda, jangan paksakan. Istri saya dulu belajar piano nggak bisa. Dia paksa anaknya suruh belajar piano. Karena dia dulu nggak bisa. Dia mau anaknya bisa. Lu nggak boleh gitu ya. Tapi ternyata dia bisa Pak. Tapi dia tertekan batinnya. Gara-gara lu ya. Tapi anak-anakku jadi jago Pak main pianonya. Tapi nggak boleh dipaksa. Tapi sekarang bisa. Ya udah terlanjur. Itu ego. Orang tua tuh begitu Pak. Dulu dia mau belajar piano klasik nggak bisa. Anak harus bisa. Kalau nggak bisa, pukul pakai penggaris. Saya protes, nggak boleh begitu didik anak. Waduh di dalam ranah pendidikan ya orang nggak boleh begitu. Tapi anakku pintar semua main piano. Atas egonya lo. Bilang sama dia. Next anak ini kuliah, bukan lu yang tentukan, tapi mereka yang tentukan. Dan Tuhan memberikan arah. Teman hidup juga demikian. Karena dari sejak dalam kandungan kita berdoa supaya dia dapat menjadi takut Tuhan. Kita iman itu akan terjadi. Ya pas sepakat. Enggak lu sepakatnya sekarang, jangan nanti-nanti. Lu makin tua makin aneh nih kuliah. Saya nikah sama dia di usia 21 tahun. Saya udah umur 31 tahun. Dia 21 tahun. Sekarang dia 35. Gue udah 46 nih. Gue bilang sama dia, 21 lo, oh ajaib. Sekarang lo 35 baru bilang lihat aja. Nah, lu udah masuk kepala 5, gue rekod dia, gue kasih sama dia. Lo kepala 5, gue 65. 61. Oke, saya bilang sama dia, ingat baik-baik ya, gue sebentar lagi masuk kepala 5. Gue gak mau anak-anak kita besar di sama lu ya. Itu berarti lo gak beriman, gue gak beriman. Karena iman kita tidak tetap hidup di takut Tuhan. Dan gue punya keyakinan anak gue nanti ke depannya jadi berkat bagi banyak orang. Dari kandungan sudah didoakan, tiap hari kita doakan gak pernah berhenti. Sampai hari ini, ke sini nih, bener, sama. Tangan selalu di atas kepala mereka. Masa Tuhan gak jawab sih? Pakai ego kita, kekuatan kita gak bisa. Kita hanya mengarahkan mereka. Digaidi lu salah ke kiri ke kanan. Lu mau apa? Cita-cita lu apa? Konsisten, fokus jelas. Kadang anak-anak ini Pak mengambil sekolah nanti waktu kuliah ya Bu, fakultas ekonomi karena semuanya mau ekonomi. Ambil hukum, semua ambil hukum. Kerjanya di asuransi malah. Aneh. Ambil jurusannya apa, kerjanya apa? Ada temannya, anak saya ditanya, cita-citamu apa?
Tematik tuh namanya. Ada fokus di situ. Dan yang keempat terakhir, yaitu apa? Ketika ada fokus di situ, maka ketika dia ada fokus, panah itu dilempar gitu sampai dengan tujuan dan tidak melesak sedikit pun, langsung titik sasaran di situ. Tujuannya apa? Agar Tuhan dipermuliakan. Amin. Terakhir ayat 5, ulang lagi. Coba 5 yuk. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di mana? Itu anaknya siapa tuh? Anaknya pendeta Petra Panggida itu. Itu anaknya siapa? Anaknya si Homi itu. Anaknya siapa itu? Itu anaknya ini. Dikasih tahu begitu. Nanti ketika kita bentuk anak kita jadi orang yang sungguh jadi berkat, kita tuh di belakang gak merasa malu ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita. Tabung panahku menjadi penuh. Waduh, bangga banget Pak Masmur katakan demikian. Akhirnya Pak Pendeta ya iya. Cantik-cantik ya Pak. Babenya siapa? Mama saya 81 tahun. Kalau saya khotbah dia selalu mau datang. Tapi saya larang-larang. Karena kenapa? Lebay banget. Saya khotbah, dia bisa ngomong, itu anak saya, norak banget. Kans banget, ya ampun Tuhan Yesus tolong. Dia duduk di tengah jemaat, itu anak saya. Gue udah kemalu. Kalau saudara mama gak usah datang nih Pak, kalau gue datang mah bikin malu aja. Duduk di depan begitu, ini anak saya. Duduk di belakang, lihat. Saya kan kalau khotbah lihat muka orang, yang ngantuk pasti ketahuan. Duduk di belakang dia, saya lihat di mukanya dia, ngomong saya nih. Dia nggak pernah lihat muka saya untuk dengerin apa enggak. Dia lihat di muka jemaat pada nyimak apa enggak. Gitu. Lu nggak capek ya begitu ya? Gue sih capek lu liatnya. Gue lihat dari depannya lihat mak gue begitu capek lo. Selesai khotbah gue saya bilang sama dia gini, Mak ngapain sih Mak kayak gitu Mak? Iya. Dia bilang gini, pokoknya dia semua pendeta hanya anak gue yang paling keren. Ya ilah norak banget ya, capek banget ya ilah. Itu orang tua Pak. Itu my mom. Bukan ibu kalian, ibu gue. Dia begitu dia bangga banget. Ini kan gue ngomong kasih contoh aja. Mana mungkin sih kamu gak bangga sama anakmu? Kalau sampai kau gak bangga dengan anak, kamu yang salah, bukan dia yang salah. Sebrengsek apapun anak kita, dia tetap anak gue. 5 orang kita anak laki-laki, 4 pakai narkoba. Mama tidak pernah bilang ini bukan anak gue. Ini anak gue Petra, ini anak gue Oki, ini anak gue Bima, ini anak gue Ica. Anak-anak gue semua. Jangan sekali-kali hina anak gue, karena lu berhadapan sama gue, kata mama gue. Mama pasang badan di depan. Waduh, dulu kita 4 orang pakai narkoba berantakan sekolah di Amerika, hancur-hancuran. Keluarga besar Panggida itu keluarga Om David Panggida itu keluarga hancur betul. Jadi perkampungan banyak. Papa bilang apa? Saya tidak akan mungkin dipanggil Tuhan kalau anak saya belum bertobat. Tuhan, aku pegang janji firman-Mu, anakku tidak akan pernah duduk di tangga roti. Anak orang benar tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Semua bertobat loh, 2 jadi pendeta. Dia bilang kalau sudah bertobat, Tuhan panggil saya nyawa. Kalau semua udah bertobat, dia udah bertobat, gue tanya Papa, kapan mau dipanggil Tuhan? Saya pernah tanya sama dia, gue udah revisi Pak, kata Papa saya, Petra, saya sudah revisi doa saya sebelum kamu kasih tahu. Apa? Saya bilang sama Tuhan, 5 orang jadi pendeta semua. Baru saya dipanggil Tuhan. Itulah jawaban yang dahsyat dan ajaib. Sampai kapan itu barang terjadi? Tidak ada yang tahu. Baru 2 orang jadi pendeta. Papa mau ketika dia meninggal 5 orang semua pakai toga pendeta semua. Makanya kakak saya nomor 1, nomor 2 usaha apapun susah Pak. Karena papa mama sudah bernazar mereka harus jadi pendeta. Gue susah kan kerja ini nggak jadi. Rumput laut nggak jadi. Kenapa nih? Mama bapak lu udah bernazar lu jadi pendeta.
Lu semua terpanggil jadi pendeta. Gue gak enak Pak ganggu kapling, gak apa-apa kita bagi dua. Kalau tabung panah itu sudah penuh, bangga kita berdiri di depan musuh kita, pede kita. Ada nih, saya tadi khotbah di CP ada Pak Konrad, bangga gua Pak Konrad. Pak Konrad punya masa lalu kita, yes, kita tahu siapa Pak Konrad. Tapi hari ini anak-anaknya semua melayani Tuhan, even apapun lah, yang penting sekarang sudah melayani Tuhan. Cucu berapa Pak Konrad? 25. Cicit berapa? 2. Hebat banget masih bisa lihat cicit. Pak Konrad umurnya berapa? 75. Kita berdoa sampai 250 tahun. Tadi saya mau di sana begitu. Amin Pak. Ya kalau amin siapa yang mau nemenin Bapak? Orang tua, senior, hormat. Bisa lihat anak cucu masih steady keren. Ini banget. Dia pakai apa aja jadi keren. Gantungan mau orange bawah, hijau di atas, putih di atas. Soalnya, ya anda kayak enak. Dia ngeliatin gue senyum-senyum dulu. Kayak terani gue kayak Fred gitu. Jadi berkat ya. Supaya kita jadi berkat dari anak, ya kita bersyukur aja kurang ajar sama anak, sama papamu. Anak lihat orang tuamu brengsek, kamu jangan kurang ajar dulu supaya berkat juga ya. Dan kalau kita orang tua lihat anak brengsek, jangan merasa itu engkau tidak berhasil. Tetap bangga karena Tuhan pasti akan pulihkan dia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa yuk. Mau pulang. Berdoa ya. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur hari ini diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa keluarga hadir karena kehendak Tuhan dan atas perkenanan Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap umat dan jemaat yang hadir pada hari ini. Biarlah kami melekat dengan Tuhan, semakin hari takut akan Tuhan. Dan hidup kami berjalan dalam perkenan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak didekati Tuhan. Biarlah keluarga kami mengalami kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, terima kasih dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan setiap persembahan dan kita akan berdoa. Shalom saudara terkasih. Terima kasih untuk Pak Petra firman sore hari ini. Kembali kita mau berdoa untuk persembahan. Kembali kami datang sujud di hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas istri, suami, orang tua, anak-anak kami, studi, usaha, dagang kami Bapak. Terima kasih. Ajar kami Bapak untuk memberi, karena kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Shalom jemaat Tuhan GBI Victorious Family. Kami mengajak saudara untuk bergabung dalam kegiatan Victorious Home. Dalam kegiatan ini, saudara dapat saling bertegur sapa dan mengikuti fellowship dalam komunitas Victorious Family melalui Zoom.